Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka musyawarah rencana pembangunan RKPD di Kecamatan Babakan Madang tahun anggaran 2023. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tak lupa kepada keluarga, para sahabat dan kita selaku umat. Yang kami hormati Bapak Camat Babakan Madang, Bapak Cecep Imam Nakarasid SMSI. Yang kami hormati Bapak Dan Ramil Citerep Babakan Madang. Yang kami hormati Kapolsek Babakan Madang yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kandar. Yang kami hormati dari Bapedalitbang Kabupaten Bogor, yaitu diwakili oleh Ibu Rahmi Armedia Eswood MSI. Para ketua SKPD yang ada di Kabupaten Bogor yang bisa menyaksikan langsung melalui Zoom ya, karena acara ini langsung disiarkan melalui Zoom meeting ya. Yang kami hormati Bapak dan Ibu, para kepala desa, ketua SD, kepala SD, SMP dan SMA Kecamatan Babakan Madang yang kami hormati. Bapak dan Ibu hadirin yang hadir pada pagi hari ini yang kami banggakan. Baiklah, mengawali acara pada pagi hari ini, kita awali dengan sama-sama buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Mars Tegar Beriman. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan arahan teknis dari Kepala Bapeda Kabupaten Bogor yang akan dibacakan oleh Ibu Rahmi Terwiyah Esud MSI. Disilakan. Bapak nanti pas tadi ngomong. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi saya membacakan arahan dari Kepala Bapedalipa dalam pelaksanaan Musrembang RKPD di Kecamatan untuk perencanaan tahun 2023. Yang terhormat Camat Babakan Madang selaku penyelenggara dan tuan rumah Musrembang Kecamatan. Yang terhormat anggota Forkopimda sudah hadir Pak Kamil dan Pak Kapolsek ya. Yang terhormat kepala perangkat daerah atau yang mewakili yang hadir secara online mungkin ya. Yang terhormat para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda di Kecamatan Babakan Madang. Yang terhormat para lurah, kepala desa ya Pak ya. Kepala desa di Kecamatan Babakan Madang, kemudian kepada ketua RT, RW, DPD, PM, kemudian kepada para ketua lembaga, organisasi, perhimpunan, kelompok, yayasan, kepada para penyandang disabilitas, kepada para pelaku usaha dan atau industri, dan juga seluruh hadirin yang hadir pada hari ini yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa arahan teknis terkait penyelenggaraan Musrembang RKPD di Kecamatan Babakan Madang sebagai berikut. Pertama, Musrembang RKPD di Kecamatan untuk perencanaan tahun 2023 merupakan musrembang terakhir yang diselenggarakan dalam periode kepemimpinan Ibu Ade Yasin dan Bapak Wakil Bupati Iwan Setiawan tahun 2018-2023. Kemudian yang kedua, Musrembang RKPD Kecamatan ini diselenggarakan mulai tanggal 24 Januari hingga tanggal 7 Februari tahun 2022 di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor. Yang ketiga, Musrembang di kecamatan ini bertujuan untuk menyepakati usulan prioritas lingkup kecamatan dalam rangka mendukung pencapaian target visi dan misi pembangunan untuk tahun 2023. Yang keempat, pemerintah Kabupaten Bogor telah mengalokasikan anggaran kewilayahan untuk tahun 2023 yang terdiri dari 1. Bantuan keuangan pemerintah desa sebesar 1 miliar satu desa atau disebut dengan Samisaje, khususnya berkaitan dengan bantuan infrastruktur perdesaan sebagai bagian dari target Pancakarsa. Yang kedua, anggaran kewilayahan untuk kecamatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan kewilayahan dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, luas wilayah, jumlah desa atau kelurahan yang dilayani, jumlah penduduk, IPM, serta PDRB. Nah, alokasi anggaran kewilayahan tersebut merupakan alokasi wajib bagi seluruh perangkat daerah teknis pengampu kewenangan kongruen untuk menjadikannya sebagai bagian dari lokus pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan subkegiatan perangkat daerah untuk tahun 2023. Yang kelima, seluruh tahapan pelaksanaan musrembang yang akan bermuara pada musrembang RKPD di Kabupaten Bogor merupakan implementasi dari pendekatan partisipatif dan bottom up untuk perencanaan tahun 2023 yang mengusung tema membangun masa depan Kabupaten Bogor dengan Pancakarsa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban.
Yang keenam, Musrenbang harus menghasilkan kesepakatan prioritas usulan yang dituangkan dalam bentuk berita acara, ditandatangani oleh perwakilan peserta Musrenbang dengan mempertimbangkan alokasi pagu indikatif yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, seluruh usulan Musrenbang diharapkan dapat terangkum dalam aplikasi nasional atau SIPD, dan apabila terdapat usulan prioritas yang disepakati tapi belum tercantum di dalam SIPD, maka kecamatan dapat mengajukan usulan secara manual kepada perangkat daerah teknis untuk menjadi bahan pelaksanaan forum perangkat daerah. Yang kedelapan, kecamatan wajib melakukan pengawalan seluruh usulan baik melalui SIPD maupun secara manual dengan tujuan agar alokasi kewilayahan dapat direalisasikan sesuai dengan usulan prioritas. Yang kesembilan, usulan yang disepakati sebagai prioritas kecamatan dan tercantum dalam SIPD wajib divalidasi secara sistem oleh kecamatan ya, yang memvalidasi paling lambat tanggal 11 Februari tahun 2022. Yang ke-10, seluruh hasil pelaksanaan Musrenbang RKPD wajib dituangkan dalam bentuk laporan kepada perangkat daerah ya, masing-masing perangkat daerah paling lambat tanggal 11 Februari tahun 2022 sebagai bahan forum perangkat daerah, dan juga menyerahkan laporan tersebut kepada Bapedalitbang sama paling lambat tanggal 11 Februari tahun 2022 sebagai laporan. Demikian disampaikan, semoga Musrenbang berjalan lancar dan semua pihak dapat menyepakati usulan prioritas sesuai dengan ketentuan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Bapedalitbang Insinyur Suryanto Putra MSI ditandatangani dengan Jakarta. Demikian sambutan teknis. Mungkin saya ada menambahkan sedikit terkait penyelenggaraan Musrenbang kecamatan ini. Jadi secara teknis Bapak dan Ibu dari desa sudah menginput ya ke dalam SIPD. Pasti banyak inputnya Pak, pasti banyak kebutuhannya ya. Nah, berdasar dari 9 desa yang ada di Babakan Madang ini yang sudah terinput di dalam SIPD, di forum inilah kita menyepakati prioritasnya dengan melihat tadi ke pagu indikatif yang telah diberikan. Pagu indikatif di Kecamatan Babakan Madang kan sebesar 15.414. Nah, ini adalah tadi kalau misalnya belum melaksanakan Musrenbang, disinilah nanti kita mengkaji mana yang prioritas, kemudian juga anggarannya berapa, sehingga tadi kita punya list usulan kegiatan dan subkegiatan yang prioritas di tahun 2023 sesuai dengan pagu indikatif. Nah, bila mana nanti dari pagu indikatif ini masih banyak kebutuhan prioritas yang belum masuk di dalam SIPD, silahkan nanti diusulkan secara manual. Ya, jadi harus jelas nanti kepada perangkat daerah mana, usulan kegiatannya apa, anggarannya berapa. Nah, setelah itu dibuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan, baik yang tadi sudah disepakati yang sudah masuk ke sistem maupun yang tadi disepakati secara manual belum masuk ke sistem, itu dilaporkan ke perangkat daerah masing-masing dan ke Bapedalitbang paling lambat tanggal 11. Mungkin itu penekanan dari kami secara teknis. Sekali lagi tadi selamat bermusyawarah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Damanhuri selaku Ketua MUI Kecamatan Babakan Madang, disilakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد النائمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك لطفا فيما جرت به المقادير اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم حسن مرادنا وحسن مقاصدنا واقض حوائجنا ونسألك من العلم ينفع ومن الرزق أصلها ومن الأمور أتولا ومن العيش الغلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya, sambutan Camat Babakan Madang sekaligus penyampaian permasalahan dan status di Kecamatan Babakan Madang kepada Bapak Cecep Imam Nagar Rasid SMI disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rombongan tim dari Bapeda yang diwakili oleh Ibu Rami dengan teman-temannya Pak Kerja. Yang saya hormati tentunya Unsur Muspika, Badan Pamil, Ibu Kapolsek yang diwakili oleh Pak Ganda, ada MUI, ada Ketua KUA, terima kasih, dan benar-benar didampingi Mbak Mahtum perangkat MUI juga. Yang saya hormati seluruh kepala UPT, alhamdulillah hadir dari mulai jalan jembatan di kesehatan, terus maksudnya PKM kesehatan, PKM, kemudian UPT yang lain yang saya tidak sebut dan tidak terlihat satu persatu. Yang saya hormati tentunya teman seperjuangan, Bapak Kepala Desa, alhamdulillah tadi hampir lengkap berserta Ibu, maju terus, semangat terus, beban di pundak Ibu, di pundak Bapak Lurah, dan tentunya yang saya hormati Ketua Pemuda Pancasila ada juga di sini, kemudian organisasi pemuda yang lainnya serta lembaga masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini yang amat bahagia kita bisa berkumpul bertatap muka dalam rangka kegiatan rutinan melaksanakan roda pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dari mulai tingkat desa, kecamatan, dan nanti dilanjut kabupaten, provinsi, dan sampai tingkat nasional.
seperti diatur dengan mudah-mudahan. Dan hari ini saya merasa bangga. Hari ini saya yang paling berbahagia. Karena apa? Hari ini mimpi warga masyarakat Kecamatan Babakan Madang, dari mulai tokoh masyarakat, tokoh pemuda, termasuk kepala desa, Ibu Lurahna termasuk di dalamnya, mendukung terhadap rencana usulan pembangunan kantor. Bu, Pak, para kiai, para kesepuhan, ya kantor saya Pak, lain bohong ya ayah Pak mewujud. Sekian tahun dinanti-nanti sama kita sekarang wujud. Ini bagian daripada proses yang telah kita laksanakan. Saya lupa tadi, terima kasih kepada Sentul yang telah ikut juga berpartisipasi sehingga kantor ini bisa terwujud. Jadi sekali lagi hari ini saya merasa senang, merasa bahagia, bercampur bangga. Karena apa yang tadi yang diinginkan oleh warga masyarakat se-Kecamatan Babakan Madang, simbol. Kantor itu simbol. Performan kantor itu merupakan simbol bahwa dengan kantor baik, saya berharap ke depannya pelayanan juga meningkat gitu. Silahkan nanti pakai, maksimalkan. Dan saya mengimbau juga kepada staf, ini kerja kita semua. Silahkan dengan kantor yang baik tentunya ditunjang dengan pelayanan yang baik. Dan ada pembangunan-pembangunan yang lain yang di belakang saya ini mimpi. Ada Tugu Pancakarsa, ada juga kantor kecamatan. Saya jabarkan dalam bentuk billboard hari ini, Pak. Sebagai bentuk ucapan terima kasih warga Kecamatan Babakan Madang dari mulai tokoh yang tadi saya sebut persatu kepada pemerintah Kabupaten Bogor. Dan ini tidak terlepas dari kepentingan dan dukungan dari semua SKPD diantaranya Bapeda. Terima kasih Bapeda. Dan hari ini saya tidak pernah lepas dari mimpi. Mimpi hari ini saya ingin ada gedung yang terbangun di 2023. Masyarakat teriak-teriak lihat kondisi puskesmas Babakan Madang. Kantornya cuma 100 meter dengan kapasitas jumlah yang dilayani lebih 100.000 orang. Hese langkah ngalengkah aja, saya prihatin Pak. Termasuk usulan dari para pemuda, termasuk kepala desa, menginginkan bom. Saya tidak banyak berimprovisasi. Hanya mimpi saya mudah-mudahan bisa terwujud. Dan mimpi itu bisa terwujud apabila ada dukungan dari semua pihak. Dari tokoh, dari kepala desa, ibu kepala desa, ketua dalam arti lembaga masyarakat termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama. Hari ini saya minta doa restunya. Dan hari ini pun saya mengundang Sentul City sebagai perusahaan, sekali lagi perusahaan yang memiliki lokasi tanah dimaksud. Untuk itu sebelum saya lanjut, karena ini merupakan cita-cita saya, mimpi masyarakat, mimpi tokoh, mimpi semuanya. Saya hayang boga rumah sakit puskesmas, saya hayang boga GOM. Dipersilakan kepada Sentul City untuk menyampaikan sepatah dua patah kata Pak, biar masyarakat mendengar, biar masyarakat mengetahui. Karena tahun kemarin saya sudah memohon di dalam forum yang sama Musrenhat, isu strategis saat itu. Dan hari ini saya minta, apakah permintaan dari warga masyarakat, apakah permintaan dari tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tokoh pemuda, tokoh agama dan sebagainya, diakomodir oleh Sentul. Kita dengarkan bersama. Silakan Pak perwakilan dari Sentul City yang saya hormati untuk tampil ke depan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Silakan Pak. Ke depan Pak, silakan Pak. Ada dari 2-3 orang, silakan ke depan Pak untuk menyampaikan isu strategis atau mimpinya masyarakat. Silakan.
Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat dan unsur forum pimpinan Forkominda Kecamatan Babakan Madang, para kepala desa, BPD, seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada acara musrenbang hari ini. Saya berdua diminta oleh direksi PT Sentul City Tbk untuk mewakili direksi dan ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin selama ini ditunggu oleh masyarakat Kecamatan Babakan Madang. Saya David Rizal Nugroho, Head of Corporate Communication PT Sentul City Tbk. Yang sebelah kiri ini adalah Pak Ardi Anwar, Associate Director PT Sentul City Tbk. Kami berdua memang diminta hadir di acara musrenbang ini untuk memberikan jawaban terhadap aspirasi dari masyarakat Kecamatan Babakan yang selama ini sudah diimpikan. Saya jelaskan dulu, Pak. Sekitar bulan November lalu saya hadir juga di Desa Karangtengah, Pak ya. Waktu itu ada acara forum reses DPRD Dapil Kecamatan Babakan Madang. Ya. Semua anggota DPRD waktu hadir, bahkan ketua DPRD juga hadir, karena dari sini semua lengkap. Pak Camat menyampaikan pada waktu itu bahwa salah satu keinginan dari masyarakat Kecamatan Babakan Madang adalah berdirinya puskesmas dan gedung olahraga masyarakat. Dan waktu itu juga seluruh anggota DPRD juga menyampaikan hal yang sama, agar Sentul City dapat melibatkan tanahnya untuk pembangunan dua sarana publik tersebut. Bahkan anggota DPRD waktu itu bilang kalau tahun ini bisa Sentul City sediakan anggaran pembangunan fisiknya, segera dianggarkan, baik itu DD maupun fisiknya. Waktu itu begitu ceritanya. Nah, setelah rapat tersebut, saya karena diutus langsung oleh Direktur Utama Telkom sambil membawa surat Pak Camat. Jadi waktu itu Pak Camat langsung bersurat. Secara informasi sudah sering membicarakan masalah ini, tapi saya bawa surat tersebut langsung kepada Bapak Direktur Utama Presbir dan dibahas dan mendapatkan respon positif. Nah, kemudian setelah itu ada proses internal kami yang cukup lama, ya bukan lama sih, karena memang beberapa hari ini nanti Pak Adi akan jelaskan sedikit, sampai pada akhirnya kita sudah mendapatkan lokasinya beberapa hari yang lalu. Kemudian terakhir pun Pak Camat juga bersurat ke kami, mohon pada tanggal 28 Februari ini di hadapan tokoh-tokoh masyarakat, apa jawaban Sentul City terhadap aspirasi dari masyarakat Babakan yang ingin segera hadirnya puskesmas dan gedung olahraga masyarakat. Oleh karena itu saya minta Pak Ardi, kebetulan beliau juga divisi planning perencanaan, saya direktur yang menurut untuk menjelaskan sedikit kira-kira prosesnya, Pak ya, sampai pada akhir keputusan yang telah disetujui juga oleh para pemegang saham. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya cuma hadapi tadi tidak banyak lebar menjelaskan. Jadi ini kalau kita sebelumnya ada di sekitar Bojokonen, Karangtengah, Sumbantu dan lain-lain. Nah, saat ini kita juga sudah bersama dengan Citra dan bersama lagi dengan beberapa ketua yang lain. Nah, untuk penentuan posisi kita diskusi cukup lama, Pak, internal. Kenapa? Karena kita nggak bisa kalau kita aktifkan masa terapi yang disetujui, Pak. Dan terus juga kita ada bersama dengan Putra juga, termasuk kita diposisikan benar-benar pas. Dan kita juga memilih tanahnya juga nggak jual, Pak. Dan tanahnya juga bebas dari jaminan dan HGB, Pak. Kalau udah HGB, kalau udah clear, Pak, clear itu kan HGB-nya udah nggak ada jaminan segala macam dan masih
yang dalam lapangan juga clear Pak, kita bisa langsung dilaksanakan. Nah kita udah dapat terakhir kita di daerah karantina Pak, di desa Babakan itu tak Kampung Babakan itu tanah cukup rata dan secara sertifikasi itu lagi dimungkinkan ada jaminan itu masih dan terus secara lokasi existing kita udah cek yang itu clear Pak, clean gitu, nggak ada segala macam, cuma ada 2 rumah aja udah kita tentukan juga digunakan aja Pak. Itu udah siap, mungkin nanti satu city yang akan bersurat kepada macam ada ada kita ini juga petanya posisi. Jadi waktu kita di karantina kan saat ini kita sedang merasakan perencanaan dengan rencana yang kita juga harus lihat kalau kita program ini nggak pegangan juga kayak kita tapi juga jangan sampai untuk kom dan puskesmas ini juga namanya nggak curang gitu. Jadi seperti itu sih Pak. Yang terakhir udah diputuskan langsung oleh yang punya sendiri Pak. Udah approve. Makanya kami bisa nyampaikan di sini. Mungkin setelah ini setelah seperti Pak informasi ya, kita akan berbicara pertama Pak. Nanti juga kaitannya gitu. Mungkin sekian dulu dari saya Pak Bibi. Terima kasih Pak, ini beliau yang mengurus dan diberikan amanat untuk secara teknis menentukan lokasi dan sudah diberikan yang terbaik menurut kami ya Pak. Karena kami juga nggak mau nanti setelah dibangun tiba-tiba tanahnya masih sengketa, gitu ya. Ini sudah kita cek, mungkin ini tidak ideal, tapi kedua sudah berusaha memberikan itu ada juga yang di sini ya gitu ya biasa ya dinamika. Kami sudah berusaha memberikan yang terbaik dan ini adalah proses yang tercepat. Ya, tepuk tangan dulu Pak, boleh dong. Cepat, November diomongin. Sekarang Januari udah jadi. Kan Bapak tahu sendiri kadang-kadang suka lama ya. Bocoran Pak, lokasinya Pak. Bagaimana? Bocoran lokasinya kira-kira di mana? Bapaknya di Kampung Babakan. Nanti kita kasih lihat aja Pak. Oh, bersurat. Ya, bersurat Pak. Ini langsung approval dari yang pos yang akan masuk ya. Ini kan bersurat Pak. Ya, pokoknya itulah yang ya. Mungkin gini Pak, harapannya kami SC bersurat ke Pak Camat Pak, kan di tanah tangan oleh direksi Pak. Nah mungkin pasti tanda tangan setelah itu kan pasti ada tahap berikutnya kayak lapangan segala macam itu. Pokoknya tahun ini Dede jadi, tahun depan jadi fisiknya Pak. Bismillah. Ya. Terima kasih. Saya yakin ini adalah suatu proses yang cepat. Katanya kalau itu suka lama ya, tapi Pak Adi ini membantu. Ini saya langsung. Jadi November disampaikan di reses, sekarang bulan Januari 3 bulan ya, masih cepat mencuri tanah. Jadi mudah-mudahan ini sebagai hadiah tahun baru dan tahun depan warga sudah bisa merasakan go dan puskesmas. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya juga pamit karena mau lanjut rapat Pak. Kami sudah sampaikan keputusan direksi, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak, luar biasa Pak. Jadi sekali lagi tepuk tangan Pak buat setelah ini Pak. Didengar semua, disaksikan semua. Sentul City telah beraklamasi dan saya ucapkan terima kasih bahwa untuk pembangunan GOM dan puskesmas, mana Dr. Desi ada nggak? Udah Dr. Desi 5.000, Dr. Desi 5.000 kali 2 juta sekarang dulu kan. Inilah Pak, mimpi Pak, dan sekarang terjawab. Dan saya minta kepada pimpinan SKPD ataupun yang hadir, PU, DPKPP, termasuk dari Bapeda sekarang tindak lanjuti Pak itu surat itu. DED kan segera Pak. 2023 rumah bangun seperti ini Pak. Tepuk tangan Pak. Nah, kemudian yang berikutnya saya tidak akan membaca teknis. Ini sebetulnya sudah dilaksanakan musrenbang Pak. Jadi sesuai dengan visi misi Kabupaten Bogor yang temanya tahun ini sudah jelas bahwa semua perencanaan pembangunan harus kepada dan mendukung terhadap visi misi
Kabupaten Bogor. Nah, di antaranya visi misi tersebut di antaranya mendukung Bogor sehat, Bogor cerdas, Bogor berperadaban, Bogor maju, dan Bogor sehat. Tema pembangunan kali ini masih tetap mengacu kepada membangun Kabupaten Bogor dengan Pancakarsa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berperadaban. Dan hari ini pun Bapeda bawa oleh-oleh menyampaikan beberapa pembangunan sesuai dengan visi misi tadi Kabupaten Bogor maju dan berperadaban. Ada beberapa kegiatan yang akan dibangun pada tahun 2022. Yang paling saya menyenangkan di sini ada pembangunan Puskesmas Cijayanti. Nilainya spektakuler, 8 miliar. Biasa Pak. Kemudian yang lain, bidang pendidikan ada 5 item, ada 9 item, kesehatan ada 1 item, Cijayanti, pekerjaan umum ada 9 item, dan ini nilainya MMM Pak. Kemudian perumahan rakyat dan kawasan pemukiman ada 3 item, untuk pelatihan tenaga kerja ada 2 item, pelatihan MTU di 40 kecamatan ini, pelatihan housekeeping 40 kecamatan juga. Dengan demikian usulan yang telah diusulkan dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan, yaitu untuk Kecamatan Babakan Madang sekarang kurang lebih pagu indikatifnya 15 miliar sekian, itu akan direalisasikan nanti di tahun 2023. Dan saya harap ketika sekarang DED dilaksanakan di perubahan anggaran, yang tadi Pak, Puskesmas sudah kelihatan Cijayanti 8 miliar, berarti Puskesmas Babakan Madang tidak akan jauh dari itu. Bu Desi mana? Halo Bu Desi, berdiri Bu Desi, tenang Bu Desi ya. Kemudian untuk GOM ini menjadi kebanggaan. Jadi ketika kepala desa ingin main bola, nanti kita punya sarana-prasarana yang ditunjang. Ini anggarannya bisa nyampe 12-15 miliar. Ini mimpi warga masyarakat Babakan Madang. Mohon para pimpinan SKPD atau PT termasuk saya minta Bu Rahmi, tolong difasilitasi apa yang segera harus saya laksanakan sehingga DED ini betul-betul bisa terrealisasi dalam perubahan anggaran. 2023 seluruh kepala desa, seluruh tokoh masyarakat, MUI, KUA, semuanya senyum Pak, termasuk dengan Ibu Kepala Desa. Tepuk tangan. Jalan, jembatan, sekolah, irigasi, termasuk peningkatan PAUD, posyandu, memberikan makanan tambahan, memerangi stunting, itu adanya di dana desa. Silakan Bu Ketua Penggerak PKK Desa, awasi pergerakan Palurah maksudnya Bu, bukan penggunaan anggaran. Karena untuk peningkatan pelayanan posyandu adanya di dana langsung yang diberikan oleh pemerintah pusat, kemudian kabupaten langsung diberikan oleh desa dan nanti diatur oleh desa melalui APBDes desa. Untuk yang lain-lainnya yang tidak terakomodir oleh desa diusulkan melalui musyawarah dengan pagu indikatif. Perlu disampaikan juga pagu indikatif yang telah direalisasikan ataupun pagu yang telah diinput dan belum diinput ini spektakuler, nilainya 101 miliar. Sementara ini usulan yang kita tampung dari berbagai instansi, termasuk jalan, jembatan dan seterusnya, termasuk pembangunan SD dan sebagainya, kurang lebih total input dan yang belum diinput ke SKPD kurang lebih 101 miliar 938.750.000. Jadi yang dapat alokasi untuk tahun 2023 15 sekian, tinggal dikurangi itu. Jadi kalau perencanaan itu dari sana ke sana, yang dilaksanakan baru sampai ke sana lah Pak. Jadi kalau udah 3 meter perencanaan, yang dilaksanakan baru 3 cm lah kurang lebih seperti itu. Tapi alhamdulillah kita syukuri. Kalau seandainya, sekali lagi, kalau seandainya pembangunan GOM dengan pembangunan puskesmas ini tidak nanti maksudnya bukan pagu indikatif kecamatan, nantinya dana anggaran dikeluarkan oleh SKPD dan nanti pasti anggaran yang masuk ke kecamatan Babakan Madang akan lengkap. Ada pertanyaan? Saya tidak akan menyebut satu-satunya jalan berapa, SD berapa, karena sudah untuk tahun 2023 sudah jelas, anggaran 2022 sudah jelas.
realisasi anggaran tadi disebutin dan kesehatan berkelihatan untuk Dokter Fitri. Mana Dokter Fitri? Senyum Bu Dokter Fitri. 8 miliar Bu. Komisi jangan lupa Bu ya. Pihak ketiga ini Pak tidak bisa Pak. Jadi dilaksanakan oleh pihak ketiga melalui proses lelang. Nanti yang melaksanakan pihak ketiga. Jadi Dokter Fitri dukung, fasilitasi, permudah, awasi. Dan perlu diketahui dari pembangunan kantor kecamatan, dari 4 kantor kecamatan yang dibangun, yang bisa dilakukan peresmian insya Allah dalam waktu dekat bulan Februari akan diundang seperti ini lagi, pimpinan akan datang, bupati akan datang. Jadi kita besok lusa di bulan Februari sudah bersurat akan mengundang pimpinan bupati dalam rangka meresmikan kantor kecamatan, kunjungan sama desa, dan satu lagi peresmian Samisade. Jadi Ibu Ketua Penggerak PK Desa nanti akan berbaju ini lagi di tanggal insya Allah di awal bulan Februari. Ada yang lain silakan pertanyakan. Usulan-usulannya sudah kami rekap, semuanya sudah jelas dari mulai pendidikan, kesehatan, kemudian jalan jembatan, kemudian untuk kawasan pemukiman, semuanya sudah terakomodir dengan biaya yang tadi disampaikan. Ada kurang lebih ada 101 miliar yang dialokasikan, kurang lebih di 15 miliar. Itu pagu indikatif kecamatan. Saya berharap mimpinya nanti DED untuk GOM, DED untuk satu lagi Puskesmas Bakar Padang dengan anggaran 2023 nanti akan nge-up. Kalau saya perkirakan pasti di angka antara angka 15 miliar bisa nyampe 17 miliar. Demikian mungkin yang saya sampaikan. Barangkali ada masukan dari dinas teknis terkait, termasuk dari tokoh masyarakat, kepala desa, silakan untuk menanyakan langsung mumpung ada narasumber. Saya persilakan, saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu moderator ya. Mangga, silakan buka pertanyaan. Ada pertanyaan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mau menanyakan kepada Bapak dan Ibu kaitan jalan kabupaten yang menuju Gunung Pancar, Pak. Sudah. Dulu Pak, di sekitar dulu. Oh siap, enggak. Itu jalan Wangun, Pak. Wangun 3 kilo. Jadi kan sementara ini saya masukkan Ibu dari dana Samisade. Karena mengapa seperti itu jalan-jalan kabupaten Bu. Akan tetapi ketika sama kabupaten mau dibangun terkendala dengan BKSDA atau Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Maka pada saat itu kita beserta UPT Kang Utus ngomong langsung dan sama siapa waktu itu dari Dinas PUPR udah ambil alih aja sama desa gitu. Maka dari itu untuk tahun ini dana Samisade saya rencananya pakai betonisasi jalan masuk Gunung Pancar Ibu. Akan tetapi tidak cukup untuk 1 tahun karena kekuatan dana Samisade tahun ini hanya kekuatannya 700 meter, lebar 5 meter, panjang 700 meter. Jadi walaupun nanti di status jalan desa lebarnya akan saya bikin 5 meter Pak. Itu. Maka dari itu harus berbuat apa? Apakah harus ada surat dari Dispenda atau dari kabupaten kepada pemerintah desa agar tidak jadi kendala itu. Ketika khawatirnya ketika dibangun sama desa nanti desa disalahkan. Tapi secara lisan saya sudah ngobrol dengan kepala DPRD dan bupati pada saat itu di Jakarta ya Pak ya beserta Bacana. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kades. Pertanyaannya saya perjelas jalan ruas tersebut ruas jalan kabupaten, tapi yang memiliki tanahnya perhutani ya Pak Bupati. Pernah kabupaten berkoordinasi dengan perhutani menolak. Tapi kan masyarakat tidak ingin tahu karena kan itu merupakan salah satu jalan yang mengakses masuk ke warga masyarakat yang kurang lebih ada bisa nyampe 600 kakak di situ Pak, bisa lebih. Nah ini mohon arahannya karena ya tadi status jalan kabupaten pemilik tanah, pemilik lahannya adalah perhutani. Telah bersurat, telah melakukan koordinasi PU dengan kecamatan, intinya perhutani jangan dibangun gitu.
Sementara perhutan ini tadi omean, Bu. Masyarakat tiap hari ke situ mempergunakan kurang lebih ada, ya bayangin aja kalau seandainya 800 kakak atau 700 kakak tiap hari pada keluar tuh melakukan aktivitas sangat-sangat urgent, dan posisi tersebut berada di kawasan wisata, menghubungkan kawasan wisata yang pernah Luna Maya berenang gitu waktu itu. Nyuruh bupati, nyuruh menemenin Pak Camat, suruh menemenin bupati waktu itu. Camat itu Luna Maya berenang, baturan gitu. Karena ya Bu Lurah jadi saya malu. Bukan ditemenin sama saya, justru sama saya ditutup objek wisata tersebut. Itu mungkin Bu Ami maka diberikan pencerahan, Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin nanti dibantu nih sama perangkat daerah yang hadir ya secara online, baik dari PUPR maupun ada kaitannya ya dengan jalan itu bisa BPNPD juga terkait tadi penggunaan dana Samisade, mohon masukannya. Dan juga mungkin nanti ada DPKPP mungkin bisa membantu. Memang Pak, kalau misalnya menginvestasikan anggaran pembangunan daerah Kabupaten Bogor, itu harus jelas lahannya milik Pemda baru bisa dibangun. Atau kalau misalnya tadi menggunakan dana desa harus milik desa, dana lahannya gitu ya, itu sudah clear seperti itu aturan itu. Nah, untuk Perum Perhutani maupun Taman Nasional yang saya tahu kalau dia itu objek wisata, itu kan sudah diserahkan pengelolaannya Pak ya pada kelompok masyarakat atau pada yayasan. Maka itu di situ ada nggak yang pengelolaannya? Nggak ada pengelola. Biasanya ada tuh, biasanya LMDH. Ada LMDH biasanya Pak. Kalau Perum Perhutani itu LMDH. Oh itu BKSDA ya. Kalau BKSDA lebih susah lagi Pak. Karena BKSDA itu dia memang khusus kepada pelestarian alam dan lingkungan, memang tidak memungkinkan yang sepengetahuan saya itu untuk dibangun. Betul, tapi tidak boleh ada pembangunan yang fisik. Jadi kalau misalnya jalan, itu jalannya itu harus yang tadi sesuai dengan misalnya pakai pating blok saja, atau pakai bambu, atau pakai apa seperti itu. Kalau prinsipnya dari BKSDA. Lain kalau yang perhutani itu bisa tuh Pak, dengan asal LMDH-nya yang memang kita desa memberikan kuasa pada LMDH untuk melakukan penataan lokasi wisata tersebut. Kalau BKSDA memang aturan berbeda, karena dia memang khusus konservasi. Gitu. Jadi sebaiknya menurut saya daripada nanti Bapak kesana, di dulu deh, jangan dulu dianggarkan. Sebagai pemerintah desa yang repot di demo terus saja. Iya, Bapak berikan pengertian. Saya juga pernah kalau nanti kita siap nanti lebih lanjut kita harus dibahas ini Pak. Saya nggak, kalau sepengetahuan saya seperti itu. Kalau orang lapangan, kalau resort, udah office oke Bu. Kalau resort atau kalau pusat kalau resort udah oke. Itu khusus kalau Taman Nasional dengan BKT itu beda. Ya. Tapi kalau tanggapan dari Ketua Kepala DPRD pada saat itu, selagi itu pembangunan infrastruktur desa, silakan bangun aja, seperti itu. Kalau nama infrastruktur desa, saya sekali lagi di lahan milik desa itu yang harus dikasih uangnya. Walaupun tadi jalan bukan berarti. Sebenarnya kalau jalan itu buatan jalan masyarakat Bu, jalan desa awal waktu masih Perum Perhutani, ketika beralih ke BKSDA. Jadi dikuasai oleh BKSDA. BKSDA bekerja sama dengan TWA, Taman Wisata Alam Gunung Pancar, gitu Bu, WWI, Wadah Wisata Indah. Ya, paham gitu Pak. Pokoknya. Jadi kalau memang itu tidak bisa dibangun oleh pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten, otomatis jalan itu akan ditutup oleh warga Bu. Yakin saya yakin. Dan saya akan memimpin menutup jalan tersebut. Kalau memang itu tidak bisa dibangun. Baik, berkembang nih kepada DPUPR kalau monitor, kalau menyaksikan ini ada masalah yang memang krusial apabila pihak
sebetulnya BKSDA sendiri memerlukan ruas jalan itu karena menunjang. Dan di lain pihak ada masyarakat kurang lebih ada 700-800 kakak yang menggunakan jalan itu. Dari PTPU, ada PTPU ada nggak? Ini saja nanti kita bikin kajian, bikin surat normatif ya, baik ke PUPR atau ke PU jalan jembatan ataupun ke Bapeda, sehingga nanti muncul kebijakan Pak, bikin telahan termasuk usulan yang disampaikan oleh kepala desa, dan kepala desa kemarin sudah merencanakan bahwa jalan tersebut diusulkan melalui program Samisade. Karena apa? Kemanfaatan yang namanya pembangunan itu kan harus ada kemanfaatan ya, menunjang perekonomian, fasilitasi kelancaran masyarakat dalam melakukan mobilisasi, kan itu intinya. Nah ini betul-betul nyata di lapangan bahwa jalan tersebut ya tadi dari 800 kakak kalau kalikan 5 atau 4 itu kakaknya berapa orang yang mudik di situ. Kita nanti bikin kajian khusus, Bapak bikin surat, saya bikin surat, disejukan dinas teknis terkait termasuk BKSDA. Dan ini merupakan usulan desa yang sudah menjadi proposal dan sudah dibahas di BPMPD. Nanti kita kaji lagi. PU nanti buat juga kajian ya Pak ya dari PU-nya ya. Baik, terima kasih dan saya terus. Boleh. Dibahas Pak segera. Saya menyarankan sih bersurat ke bagian kita kan punya bagian SDA di Setda. Nah itu nanti supaya dipertemukan antara BKSDA dengan pihak dan itu dibahas di Setda saja. Bersurat aja kita untuk minta dibahas masalah difasilitasi untuk dibahas. Itu Pak biasanya clear kalau dengan Pak Budi cewek. Tenang Pak Lurah. Ada kita di belakang Pak Lurah. Kita bikin kajian ya, bikin surat, nanti akan kita ajak komunikasi semuanya, kalau dibicarakan, didiskusikan dan dimusyawarahkan ke jalan keluar. Dan perlu disampaikan terima kasih juga ini pada pemerintah Kabupaten Bogor, dalam hal ini Ibu Bupati telah meluncurkan program Samisade, di mana program tersebut sangat antusias dirasakan oleh orang masyarakat, dan masyarakat berharap program Samisade terus dilanjutkan. Dan perlu disampaikan bahwa untuk kegiatan tahun 2021 program Samisade di Kecamatan Babakan Madang alhamdulillah berjalan dengan baik. Adapun giatnya perlu saya laporkan, ada beberapa giat, diantaranya jalan desa 10 kegiatan nilainya 4 miliar sekian, kemudian jalan lingkungan kurang lebih ada 10 kegiatan 350 juta, jembatan ada 2 kegiatan 670 juta, TPT ada 7 kegiatan nilainya 3 miliar 250 juta, dengan nilai yang membina kurang lebih melalui program Samisade, program unggulan pemerintah Kabupaten Bogor yang goodwill-nya luar biasa diinisiasi oleh Ibu Bupati, nilainya kurang lebih di 8 miliar 324 juta. Jadi saya berharap tahun ke depan semua desa di Kecamatan Babakan Madang mendapatkan lagi dengan nilai yang maksimal. Kami pemerintah kecamatan, Puspika termasuk dengan desa, seluruh warga masyarakat mendukung terhadap rencana program pembangunan yang dilaksanakan dan digulirkan oleh program Samisade. Barangkali itu yang dapat disampaikan. Ada pertanyaan atau ada usulan lagi? Usulan bisa disampaikan ke kita, bukan terakhir kali ini. Silahkan sampaikan kepada tim kita. Ada Kasih Iqbal yang merangkap, juga Kasih Pemerintahan Pak Iskandar, ada Pak Mulyadi, ada Pak Jenny. Silakan berkolaborasi, jangan menutup usulan dari masyarakat, baik itu untuk bidang kesehatan, jalan jembatan, kemudian untuk sarana-sarana yang lainnya yang dianggap prioritas. Silakan usulkan ke kami, dan kami tadi paling lambat deadline-nya di bulan Februari, tanggal berapa Bu? Tanggal 11 Februari. Masih ada waktu, silakan. Kalau ada yang kurang ataupun ada usulan yang perlu terakomodir. Silakan, ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan lagi, silakan. Enggak? Ini makan jeruk ini. Beda, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kecamatan Babakan Madang, yang kami hormati tim dari Bapeda dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini. Melihat dari untuk ajuan
di bidang pemuda dan olahraga. Kaitan dengan pembangunan GOM, Pak, ini dituliskan ada di 2 lokasi, Desa Karangtengah dan Desa Bojongkoneng. Jadi kemungkinan kalau misalnya GOM kan di Desa Bojongkoneng ya Pak, untuk Karangtengah kan GOR. Gedung, kalau GOM itu kan gedung olahraga masyarakat. Kalau GOR kan GOR mini ya, ada lapangan sepak bola. Kalau ini kan tidak ada GOM di Desa Bojongkoneng. Jadi untuk GOM di Desa Bojongkoneng dan GOR ini akan berbeda mungkin penganggarannya. Yang di Karangtengah kan GOR mini ini dari Kementerian Desa kalau nggak salah ya, yang direncanakan di Kementerian Desa di lahan cadangan tanah makam milik pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Lokasinya di Desa Karangtengah. Terus yang kedua, bahwa kepemudaan kami sudah menyampaikan pada saat November reses dengan anggota DPRD Kabupaten Bogor bahwa pemuda Kecamatan Babakan Madang memimpikan adanya sekber ya, sekretariat bersama kepemudaan, KNPI dan OKP lainnya beserta Karang Taruna. Sebetulnya kita sudah merencanakan di DED tahun lalu bahwa untuk pembangunan sekber ini di belakang kantor kecamatan, melihat dari posisinya ini kurang representatif Pak, tidak kelihatan oleh masyarakat. Tapi kami menginginkan di pembangunan GOM dan GOR ini yang berada di Desa Bojongkoneng dan Desa Karangtengah, mohon di DED-nya nanti mungkin kami akan berkoordinasi dengan Dispora kaitan dengan sekretariat bersama kepemudaan di situ. Dan untuk pengelolaannya mungkin ada dari Dispora di sini atau menyaksikan langsung di Zoom. Mohon untuk pengelolaannya kami KNPI Kepemudaan dan Karang Taruna dilibatkan dalam pengelolaan GOM maupun GOR yang ada di Kecamatan Babakan Madang. Jadi tidak dimonopoli oleh Dispora Kabupaten Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua KNPI termasuk mewakili seluruh pemuda yang ada di Kecamatan Babakan Madang, termasuk dari Ormas lah intinya. Jadi intinya sudah terbaca dan saya pun tadi dikasih tahu sama tetangga sebelah Bu Ami, Pak Camat, ternyata GOM sudah ada rekomendasi ternyata Pak. Di dalam GOM, di dalam DED untuk GOM sudah ada deh. Jadi kita pasti 2023 itu pasti terbangun ini GOM Pak. Jadi tepuk tangan buat Pak Lurah Pak. Ternyata ini GOM sudah teranggarkan untuk DED-nya. Terima kasih ini pada Babda telah menganggarkan, tinggal nanti DED berikutnya fokus kepada pembangunan untuk puskesmas berarti. Bu Emi punya PR nanti apa yang Ibu perlukan termasuk pimpinan SKPD, UPT yang mewakili di sini. Yuk kita sama-sama Pak dorong, kita sama-sama dukung terhadap rencana dan isu strategis yang ada di Babakan Madang, yaitu pembangunan GOM sudah didedehkan hanya untuk puskesmas, tinggal ditindaklanjuti setelah rapat musrenbang hari ini. Dan tentunya semua pihak sepakat ini untuk kepentingan untuk warga masyarakat Kecamatan Babakan Madang dan dukungannya sangat luar biasa. Ada yang lain? Cekap? Oh mangga, saya pakai Kiai MUI mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kami muliakan. Sedikit Pak, saya memasukkan ke Bapak Camat. Mohon Bapak Camat, saya mengajukan atau mengusulkan, apakah kalau seandainya itu kantor puskesmas di Desa Karangtengah, apa tidak merasa kejauhan? Kalau pengajuan saya bagusnya di tengah-tengah kota Kecamatan Babakan Madang. Terlalu pojok Pak, betul nggak? Terlalu pojok kalau puskesmas di tengah-tengah. Terlalu pojok Pak. Karena bilangnya kan mau wisata semuanya. Jadi ya, bagusnya pengajuan saya itu tidak jauh dari Desa Babakan Madang atau di tengah-tengah kota Kecamatan Babakan Madang. Bagi saya itu mungkin agak kejauhan, agak pojok Pak. Kalau
puskesmas di desa Karangtengah, terlalu pojok, terlalu jauh bagi desa Citaringgu, Cipambuan, atau Setuam ada Lokan sendiri atau Sumber. Yang nanti itu di tengah-tengah kota Kecamatan Babakan Madang bagi puskesmas. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan Sentul itu semua tanahnya bermasalah Pak, diagunkan kepada bank. Ketika diserahkan kepada kita dengan status tanah tidak jelas, walaupun milik Sentul tapi diagunkan ke bank, tidak bisa dibangun sama pemerintah daerah. Tadi Sentul sudah menyampaikan bahwa tanah yang diberikan Adam itu adalah tanah yang clean and clean, dan kita tidak usah memikirkan terlalu jauh. Sekarang nyari tanah jangankan 5 hektar sampai 1,5 hektar, jangan tanah 100 meter saja sangat sulit. Kalikan karena 2 juta atau 3 juta, pun 100 meter ke 200 juta Pak. Bayangkan dia 5 hektar dibere Pak, dan nanti itu sama pasalnya dibangun Pak. Jadi kita jangan terlalu mikir ya keinginannya Pak, kalau perlu di belakang Aeon Pak, terus ke Babakan Madang, biar Bukades setelah penimbangan imunisasi di posyandu langsung amol kan begitu. Ini kan begitu. Dan ini telah dibahas, telah dikaji. Ini yang clean and clear itu tanah yang tidak bermasalah itu Babakan. Kalau Babakan Madang saya kira tidak terlalu ini di kampung Babakan ya, di desa Karangtengah. Di situ ada SD ya Pak Lurah ya, dari Janglen sedikit ke atas ya. Nah, itu ujung Janglen. Menurut saya tidak jauh Pak. Nanti akan dibangun Pak, kalau perlu flyover ke sana tol Pak. Iya, jangan ini Pak. Yang jelas kan kita sekarang memanfaatkan peluang dulu. Nah, nanti kan kebetulan ini ada Bapeda nih. Nanti jalan ke sana diperlebar Pak dengan akses yang cukup jauh. Tadi saya setuju. Nanti UMKM ada nggak yang UMKM dari sini perwakilan? UMKM pun nanti di pinggir GOM kita bangun Pak. Termasuk tadi sekber para pemuda, termasuk organisasi kepemudaan, termasuk yang lainnya yang ngangkut masalah. Silakan nanti manfaatkan di pinggir-pinggirnya kita buatkan gedung yang memang bisa memfasilitasi organisasi kepemudaan serta LSM yang ada di Babakan. Jadi kita udah memikirkan itu Pak. Sudah memikirkan itu ketika GOM tersebut dibangun, karena GOM itu cenderung dengan pemuda. Apa yang diperlukan pemuda kita siapkan sarana prasarana. Sepakat ya Pak ya? Jangan lihat sekarang Pak. Sentuh baheula cenah mah tepang nyimpen labuan mah tapi ayeuna kan gitu Pak. Ke depan insya Allah akan semakin berkembang dan semakin ramai insya Allah. Ada yang lain silakan. Cukup ya?